Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran kelas 4 Matematika semester 2 yaitu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Jadi supaya lebih jelasnya silahkan disimak sampai habis dan boleh videonya di-download untuk bisa ditonton berkali-kali. Jadi perhatikan penjelasan saya satu demi satu supaya paham, jangan dipotong-potong. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua atau lebih bilangan. Jadi KPK itu minimal ada dua bilangan. Bisa lebih, bisa tiga, bisa empat. Adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang kelipatan persekutuan, nah kalau KPK ini berarti yang terkecil. Kelipatan persekutuan kan ada banyak. Nah ini yang paling kecil sendiri. Jadi sebenarnya kalian sudah belajar tentang KPK ini, tetapi belum dikenalkan. Nah caranya bisa dengan menggunakan kelipatan kemarin, bisa dengan pohon faktor maupun sengketan. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara kelipatan di jajar-jajar seperti itu dan menggunakan pohon faktor. Tapi lebih mudahnya pakai pohon faktor karena angkanya kalau kecil itu mudah dengan kelipatan yang dijajar. Tetapi jika angkanya tinggi itu mengalami kesulitan. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 6. Ini kalau angkanya kecil dengan cara seperti ini bisa. Jadi kelipatan 3 kemarin 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Ini kalau kecil. Selanjutnya kelipatan 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemarin kalau kelipatan persekutuan itu kan ini. 6 dengan 6. Sekutu itu kan yang sama atau temannya yang sama. Jadi dibandingkan itu minimal ada dua bilangan. Kemudian 12 dengan 12, 18 dengan 18, 24 dengan 24, 30 dengan 30. Nah ini namanya kelipatan persekutuan. Kalau dilihat di judulnya ini kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dari sini kalian sudah tahu mana KPK-nya. Jadi nanti bisa dipahami biasanya kalau ada KPK dan FPB itu mengapa KPK itu jawabannya lebih besar sedangkan FPB yang terbesar tapi malah kecil. Jadi ini konsep awalnya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Kalau dilihat di sini, ini yang saya lingkari merah ini namanya kelipatan persekutuan. Kalau dilihat di sini, mana yang paling kecil? Betul, berarti 6. Ini kelipatan persekutuan yang terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6 ini. Jadi dari sini sudah ada gambaran bahwa kelipatan yang paling kecil adalah 6. Selanjutnya menggunakan pohon faktor. Kalau sengkedan ini tidak saya jelaskan di sini, ini pakai pohon faktor yang saya sarankan, tapi nanti kalau mencari FPB-KPK lebih mudah pakai sengkedan, tetapi saya perkenalkan dulu pohon faktornya. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Jadi seperti biasa 28 pembaginya adalah bilangan prima terkecil yaitu 2 karena bisa 28 bagi 2 sama dengan 14. 14 ini masih bisa dibagi 2 lagi sama dengan 7. Karena 7 sudah bilangan prima berarti sudah selesai. Selanjutnya dibandingkan sampingnya 42. 42 ini karena belakangnya 2 berarti dibagi bilangan prima terkecil 2 bisa. 42 bagi 2, 21. 21 ini dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti atasnya yaitu dibagi 3. Dibagi 3, 21 bagi 3 sama dengan 7. Karena 7 sudah bilangan prima, maka selesai. Kemudian ditulis faktorisasinya.
28 itu 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2 kali 7. Sedangkan 42 2 kali 3 kali 7 dari yang warna biru ini ya dapatnya. Nah, kemudian ada catatannya. Cara menentukan KPK itu bagaimana? Kalikan semua faktor prima. Faktor prima itu berarti yang ini dan ini. Jika ada yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Jadi semuanya dikali. Kan yang 28 ini faktor primanya 2 pangkat 2 kali 7. Sedangkan 42 ini 2 kali 3 kali 7. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Ini duanya kan sama. Jika ada yang sama, 2 ini sama. Tetapi yang dipilih yang pangkatnya besar. Jadi duanya ini tidak ikut. 3 karena ini tidak ada ditulis. 7 karena ini pangkatnya 1, ini pangkat 1 dipilih salah satu. Jadi intinya tidak ada bilangan yang double. Kalau ada yang sama kan yang ditulis adalah yang pangkatnya terbesar. Bagaimana jika besarnya sama? Ya pilih salah satu. Seperti ini. Jadi KPK-nya 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2 pangkat 2 ini sama dengan 4. 4 kali 3 12. 12 kali 7 sama dengan 84. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 84. Saya berikan contoh satu kali lagi. Contoh 2. Tentukan KPK dari 20 dan 30. 20 karena ini belakangnya 0 otomatis bisa dibagi 2. 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 ini belakangnya 0 lagi bisa dibagi 2 lagi. 10 bagi 2 sama dengan 5. Karena 5 sudah bilangan prima, maka selesai sampai di 5 ini. Kemudian 30 ditulis sampingnya. 30 bagi 2 sama dengan 15. Karena belakangnya 5 otomatis untuk dibagi 2 tidak bisa. Bisanya dibagi 3. Jadi 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 bilangan prima berarti sudah selesai hitungannya sampai di sini. Kemudian setelah bahwa faktor ini selesai, maka ditulis faktorisasi primanya. Caranya seperti ini. 20 itu 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Yang paling belakang ini ya yang diamati. Yang 30 itu 2 kali 3 kali 5. Ini modelnya hampir sama dengan tadi. KPK-nya berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Karena yang sama itu angka 2-nya. Sedangkan yang dipilih pangkat yang tertinggi adalah 2 pangkat 2 kali 3. Karena tidak ada kan semuanya syaratnya KPK itu semua faktor primanya ditulis. Jadi faktor primanya yang dilihat 20 itu yang ini. Yang 30 faktor primanya adalah yang ini. Semuanya ditulis, adanya kan 2 kali 3 kali 5 kali 2 pangkat 2 kali 5. Tetapi karena 2 pangkat 2-nya ini sama dengan 2 ini, makanya ditulis yang pangkatnya terbesar. 3-nya ditulis, 5-nya karena pangkatnya sama, maka yang ditulis adalah 5 saja salah satu. Jadi KPK-nya adalah 4 kali 3 kali 5, 4 kali 3 12, 12 kali 5 sama dengan 60. Cukup sekian penjelasan tentang cara mencari KPK, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa untuk di-download dan ditonton berulang-ulang. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.